Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ali Merugi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dede Rismanto B sebagai perwakilan General Manager dari PT Berkah Mulia. Untuk di perusahaan kita ada sedikit permasalahan, yaitu tentang penurunannya produksi. Nah, ada beberapa masalah. Mungkin karyawan-karyawan tahu apa permasalahan di perusahaan kita tentang penurunan produksi ini. Di sini saya akan menanyakan kenapa belakangan ini atau dari 2 bulan ke belakang terjadi adanya penurunan biaya produksi di perusahaan kita. Saya menanyakan tentang hal itu dan apa solusinya bagi perusahaan kita supaya perusahaan kita lebih maju lagi untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Ari Kartika Sari. Saya akan menjelaskan salah satu penyebab terjadinya penurunan jumlah produksi pada perusahaan ini. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah karena mesin cetak yang sudah tidak optimal di perusahaan yang berbasis produksi seperti kita, maka mesin yang sudah tidak optimal akan membawa dampak kerugian yang sangat besar. Dalam aktivitas produksi, masalah banyak terjadi pada mesin akibat perawatan yang tidak mumpuni, dapat berdampak kepada banyak hal, mulai dari kerusakan mesin yang mendadak, terhentinya kegiatan produksi, keterlambatan penyediaan barang jadi, dan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Mesin yang kerap rusak juga menimbulkan masalah tersendiri untuk perencanaan akibat kehandalan mesin yang tidak terprediksi. Maka perencanaan yang sudah kita rencanakan akan mengalami kesulitan dan produksi akan menjadi tidak stabil. Akan sulit bagi bagian penjadwalan untuk menjadwalkan ketetapan pengiriman barang kepada para customer. Dan hal ini membuat perusahaan kita kehilangan kepercayaan dari para customer. Jadi menurut saya, mesin yang sudah tidak optimal dapat berdampak besar pada penurunan jumlah produksi. Selain itu, mesin yang sudah tidak optimal juga akan menurunkan kualitas produksi dari barang yang kita produksi tersebut. Jadi intinya, mesin yang sudah tidak optimal tersebut dapat berdampak pada kepercayaan customer yang berkurang pada perusahaan kita. Sekian Bapak, terima kasih. Untuk saudari Sipa, bagaimana? Apakah ada permasalahan lain? Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Izin berpendapat mengenai masalah yang sedang terjadi di perusahaan kami akhir-akhir ini, yaitu penurunan produksi barang yang terjual. Penurunan produksi barang yang terjual ini tentunya sangat berpengaruh serta memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap omset dan juga pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan kami. Salah satu penyebabnya ialah kualitas produk yang kurang bagus di pasaran, yang hal ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya ketelitian dari para karyawan. Sehingga hal ini menjadi masalah yang paling utama tentunya karena ketika barang yang diproduksi tidak bagus, maka hal yang paling buruk yang akan terjadi nantinya ialah pencemaran nama baik terhadap perusahaan yang juga akan menurunkan jumlah produksi barang karena kepercayaan dari pelanggan atau customer yang berkurang gitu Pak. Baik, terima kasih kepada saudari Sipa. Ketika ada 2 permasalahan tersebut muncul, nah untuk saudari Ranti, apakah ada permasalahan lain yang muncul ketika produksi kita ini sedang menurun? Silahkan kepada saudari Ranti. Baik, terima kasih Pak.
izin menambahkan, menurut saya perusahaan ini mengalami penurunan jumlah produksi diakibatkan faktor kualitas yang menyebabkan orderan dari customer berkurang. Kesalahan yang disebabkan oleh faktor kualitas adalah barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Pada faktor kualitas ini, karyawan menjadi salah satu kunci utama agar barang yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Logikanya gini, jumlah karyawan yang sedikit mempengaruhi proses produksi perusahaan, karena tugas karyawan adalah menghasilkan suatu barang atau produk yang jumlahnya sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan proses produksi, maka hasil produksi akan lebih efisien sesuai dengan target perusahaan yang diinginkan. Sebaliknya, apabila jumlah karyawan kurang dari kebutuhan proses produksi, maka hasil produksi menjadi tidak efisien karena tidak bisa mempengaruhi target hasil produksi perusahaan. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ranti. Jadi terdapat 3 permasalahan ya yang sekarang muncul belakangan ini yang menjadikan perusahaan kita menurun gitu terhadap produksinya. Nah, ketika ada ketiga permasalahan ini muncul di perusahaan kita, nah apakah ada solusinya gitu sebelum perusahaan kita ke depannya maju lagi nih? Apakah solusi dari kalian untuk ketiga permasalahan tersebut? Silakan. Baik, Bapak izin menjawab. Seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa salah satu penyebab penurunan jumlah produksi barang yang kita produksi adalah karena mesin yang sudah tidak optimal. Dan seperti yang kita tahu ya Pak ya, jika suatu mesin sudah tidak bekerja secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah produksi. Nah, solusi yang harus kita lakukan agar jumlah produksi tidak terjadi penurunan adalah dengan cara memperbaiki mesinnya, atau sebaiknya dari sebelumnya juga harusnya dilakukan pemeliharaan mesin secara berkala gitu ya Pak ya, setiap bulan seharusnya gitu kan, supaya mesin jadi lebih terawat dan juga tidak gampang untuk rusak gitu Pak. Tetapi apabila sekarang sudah terlanjur mesinnya sudah rusak dan tidak optimal, berarti yang harus kita lakukan adalah dengan cara memperbaikinya. Bagaimana caranya supaya mesin tersebut bisa kembali lagi seperti biasa dan bisa berjalan secara optimal kembali. Nah, apabila jika kita sudah memperbaiki mesin tersebut, namun ternyata tetap tidak bisa berjalan secara optimal, maka hal yang harus kita lakukan berarti kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli mesin produksi yang baru. Dan diharapkan ke depannya ketika sudah ada mesin produksi yang baru, kita bisa menerapkan sistem maintenance dengan baik. Kita bisa melakukan perawatan dengan mesin kita tersebut secara berkala agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk solusinya. Nah, kita sudah mendapatkan satu solusi untuk satu permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Kita maju ke permasalahan yang kedua selanjutnya. Apakah solusinya dari Saudari Sipa untuk permasalahan tersebut? Silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Berkenaan dengan menurunnya produksi barang yang disebabkan oleh kelalaian karyawan atau sering terjadinya kerusakan pada barang yang diproduksi ialah dari sudut pandang saya, hal ini tentunya menjadi tugas pokok dari manajer itu sendiri karena tugas seorang manajer adalah memanage para karyawannya serta memberikan arahan-arahan sehingga setiap kali ada proses produksi ataupun barang-barang yang dikeluarkan itu bisa dipastikan dengan baik dan memiliki kualitas yang bagus, Pak. Dan yang kedua ialah sering dilakukannya evaluasi
entah itu bagian produksi dengan pihak manajer atau bagian QC, sehingga setiap minggunya atau misalkan setiap bulannya dengan diadakannya evaluasi ini dapat memberikan dampak yang positif gitu untuk kedepannya, agar barang-barang yang kita jual ini akan terus beredar di pasaran dengan produk dan kualitas yang benar-benar bagus, Pak. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Sipa yang telah menyampaikan solusinya untuk permasalahan yang kedua. Ya, terakhir permasalahan yang ketiga yang muncul tentang penurunan biaya produksi kita untuk Saudari Ranti, apakah solusinya? Silakan kepada Saudari Ranti. Baik, Pak. Ingin menambahkan untuk solusi permasalahan yang telah saya sampaikan mengenai jumlah karyawan yang kurang, menurut saya harus menciptakan periklanan tentang lowongan pekerjaan dengan kriteria sesuai kebutuhan perusahaan pada media cetak maupun elektronik. Dan untuk memenuhi target proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya manusia atau karyawan yang ada di perusahaan, kita harus menerapkan pelatihan tenaga kerja di perusahaan, memotivasi karyawan, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, memperbanyak sosialisasi, meningkatkan kualitas pendidikan karyawan agar tercipta karyawan yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ranti. Jadi kita sudah mendapatkan solusi dari beberapa ketiga masalah tersebut. Nah, berarti yang harus kita lakukan di poin-poin permasalahan yang tadi, yang pertama untuk solusinya, kalau misalkan ada mesin yang tidak optimal atau misalkan rusak di perusahaan kita ketika akan diadakannya atau akan terjadinya produksi gitu, kita harus memperbaiki mesin tersebut yang rusak, minimalnya memperbaiki kalau misalkan masih bisa diperbaiki. Kalau misalkan tidak diperbaiki, intinya perusahaan kita harus memeliharanya gitu, memelihara mesin tersebut supaya tidak rusak. Kalau misalkan diadakannya seminggu sekali atau misalkan optimalnya untuk perusahaan 1 bulan sekali pembersihan terhadap pemeliharaan mesin, mungkin hal tersebut tidak akan terjadi di perusahaan kita. Untuk solusi yang kedua dari permasalahan kelalaian karyawan, permasalahan tersebut kita bisa atasi dengan memperbaiki kinerjanya. Jadi kita harus pantau gitu. Kalau misalkan karyawan tersebut bekerja, nah adanya pantauan dari seorang manajer atau misalkan seorang yang dipercaya oleh saya di suatu perusahaan, di perusahaan kita, mungkin kelalaian tersebut tidak akan terjadi ketika adanya diadakan produksi, mengemas suatu barang, misalnya suatu barang yang kita akan jual atau kita akan pasarkan. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi kalau misalkan adanya pemantauan terhadap setiap karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Terus untuk yang permasalahan yang terakhir, kurangnya karyawan di perusahaan kita, ada beberapa solusi sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, mengoptimalkan karyawan atau misalkan mempekerjakan karyawan yang ada semaksimal mungkin. Kalau misalkan produksi kita baik, tapi diadakannya pengoptimalan ini kita belum lakukan, mungkin dicoba terlebih dahulu. Jika perusahaan kita mempunyai banyak karyawan,
yang sudah tetap menjadi karyawan. Nah, kita pakai dulu yang ada gitu, mencoba terlebih dahulu karyawan tersebut. Semisalkan mempengaruhi biaya produksi kita menurun gitu, kalau misalkan tidak sebanding produksi dengan karyawan yang ada, ya tadi yang seperti Saudari Ranti jelaskan, diadakannya lowongan pekerjaan untuk perusahaan kita, membuka lowongan baru dengan diadakannya pelatihan terlebih dahulu, supaya tidak adanya kelalaian terhadap pekerjaannya, terus performa dalam bekerjanya begitu. Jadi solusinya cukup bagus dari rekan-rekan semuanya untuk perusahaan kita. Mungkin untuk kedepannya jika kita memberlakukan solusi ini, kedepannya akan lebih maju lagi. Seolah-olah secara kita tahulah dari 2 bulan ke belakang performa kita sedang menurun. Mungkin dengan diadakannya solusi ini, performa kita akan maju untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain. Terima kasih untuk rekan-rekan yang hadir pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.